kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami. Khususnya pada pagi hari ini kami masih boleh memperoleh nafas kehidupan, kami masih boleh bangun dari tidur kami, dan kami masih berkesempatan Tuhan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu melalui channel YouTube ini. Berkati Tuhan kami umat-Mu yang mau mendengarkannya, khususnya kami juga mau menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Inilah doa kami Tuhan, terimalah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan renungan bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026, tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Demikian dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah ayat yang bisa dikatakan sangat-sangat familiar di telinga kita. Apalagi ayat ini juga sering sekali menjadi landasan kepercayaan orang Kristen, bahwa siapapun orang yang meninggal dunia, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan bagian istimewa di kerajaan surga. Mengapa demikian? Sebab dalam Yesus kita percaya bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah yang nyata, yang cuma-cuma diberikan oleh Kristus kepada barang siapa yang mengimani dan melakukan perintahnya. Nah, mengingat kita tahu bahwa kematian adalah salah satu puncak penderitaan dalam kehidupan manusia. Segala masalah di dunia kita punya solusi, tapi untuk menghadapi kematian sampai hari ini kita belum punya solusi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak bahwa dia akan mati. Sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, orang kaya tidak bisa membeli nafas kehidupan. Orang pintar tidak bisa mengakali bagaimana supaya umurnya kekal. Dan orang kuat juga tidak bisa memungkiri bahwa sakit penyakit akan datang ke dalam tubuhnya, atau berbagai hal yang membuat dia tidak mungkin selama-lamanya bertahan hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itulah kita yakin dan kita harus percaya bahwa hidup kita harus menjadi hidup yang bersandar hanya kepada Kristus. Tanpa Kristus kita tidak punya makna hidup. Bayangkan Abang Inang, Bapak Ibu semua, jalan kita sekarang sama. Cepat atau lambat kita akan menuju pada kematian. Tapi pertanyaannya, apakah kematian itu menjadi episode akhir perjalanan kita? Kalau kita ibaratkan hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka orang percaya meyakini bahwa kematian bukan ujung perjalanan. Justru sebaliknya, kematian akan mengawali sebuah lembaran baru, episode yang baru, kehidupan yang sesungguhnya. Sekarang kita hidup dalam daging, dalam tubuh ini. Tapi ingat, tubuh ini adalah sesuatu yang fana. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan selama-lamanya dalam tubuh ini. Tapi kita adalah roh Tuhan yang berdiam di sini. Itulah yang membuat kita bisa sungguh-sungguh hidup. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih ragu? Apakah kita masih takut dengan kematian? Secara manusiawi, mungkin
kita cemas. Kita takut kematian itu bisa kapanpun datang mencuri kehidupan kita. Tapi dalam Yesus, kuasa maut, kuasa kematian itu sudah dikalahkan. Sekarang kalau kita percaya kepada Dia, ada jaminan keselamatan. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kalau kita baca Yohanes 14 ini ke ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita akan tahu bahwa Yesus berjanji bahwa Dia naik ke sorga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Dan Dia akan datang nanti kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang yang dikasihinya. Dan akan ditempatkan di sebuah tempat yang hanya Tuhan sendiri yang tahu. Di mana tempat ini adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Hanya ada sorak-sorai, hanya ada sukacita. Tentu semua kita ingin sampai ke sana. Tapi tidak ada jalan lain selain hanya Kristus. Kalau kita punya rumah, kita punya kunci. Kunci bisa kita duplikat. Mau diduplikat 2, duplikat 3, duplikat 10 sekalipun kunci rumah itu bisa. Tapi ketika kita berbicara tentang kunci kerajaan sorga, tidak ada satupun yang bisa menduplikat kunci ini. Hanya ada satu. Dan itu hanya ada di tangan Kristus. Sekarang kita ingin bahwa kunci itu, pintu itu dibukakan bagi kita. Maka kuncinya hanya percayalah kepada Kristus, bersandarlah kepadanya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Yesus dengan jelas mengatakan, Matius 22 ayat 30-40, bahwa hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum Tuhan yang paling besar dan menjadi acuan hidup kita. Barang siapa hidup dalam Tuhan Yesus, maka dia akan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, selamat melakukan yang terbaik, selamat menjadi murid Tuhan. Percayalah dalam iman kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi hidup kami pada pagi hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau mengikut Engkau. Biarkanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menyandarkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan kami diombang-ambing oleh dunia ini. Jangan biarkan kuasa iblis membawa kami ke dalam pencobaan. Biarkanlah kami memenangkan segala pergumulan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Allah, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya firman yang telah kami dengarkan pada hari ini menjadi terang, pelita bagi kami, acuan bagi kehidupan kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.